Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Lansari Sembodo dengan NIM 22410181, pelatihan dakwah masyarakat dari kelas F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin rahimakumullah, hadirin dan teman-teman yang saya hormati, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena atas berkah dan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Ikhlas sebagai penerang hati. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Ikhlas, kata yang mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Ikhlas artinya tulus. Ikhlas dalam beramal berarti tulus dalam melakukan segala aktivitas. Seseorang yang ikhlas itu tidak akan mengharapkan pujian dari sesama makhluk. Dia tidak akan merasa bangga dengan apa yang dilakukan orang lain. Dan dia tidak akan kecewa dengan celaan orang lain. Konsentrasi amalnya hanya akan terfokus untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang ikhlas tidak akan pamrih dengan surga sekaligus tidak khawatir dengan neraka. Hadirin semua yang selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita, ikhlas itu juga merupakan perbuatan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sendiri terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, seperti ikhlas dalam belajar, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, dan lain sebagainya. Nah, contohnya apabila kita memasukkan dalam konteks pendidikan, yaitu belajar, maka ikhlas berarti melakukan belajar untuk mendapatkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ini telah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Maka ayat tersebut menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama apabila tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan renyah dan seolah-olah tak berbekas. Orang yang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri seperti bermain sosial media, hangout tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Nah, fenomena tersebut itu banyak sekali terjadi di sekitar kita. Bahkan mungkin tanpa sadar kita termasuk dalam arus masyarakat yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dihindari oleh Allah dari sifat seperti itu. Ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk pupuk dalam diri karena dengannya semua urusan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan karena setiap amalan yang kita lakukan itu tidak sah di mata Allah jika tidak tanpanya. Lalu, bagaimana cara menggapai keikhlasan itu? Apa saja tips-tips dalam mencapainya?
Perkara sulit bukan berarti itu tidak bisa kita lakukan. Lalu bagaimana kiat-kiat untuk mendatangkan keikhlasan kepada hati kita? Jadi, yang pertama, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji, serta yang terakhir itu sembunyikanlah amal. Walaupun keringat dingin bertetesan, segenap tenaga habis, pikiran terkuras, kalau tidak ikhlas, sebesar apapun amal kita, semuanya pasti akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi orang yang sedekah habis-habisan hanya ingin disebut dermawan. Dalam beramal, ikhlas itu menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapatkan. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar juga balasan yang diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering seseorang bersikap ikhlas, maka semakin tak ada orang yang mengetahui amalannya tersebut. Dan semakin Allah mengenal kita, maka Allah pun akan semakin mencintai kita. Maka janganlah pedulikan komentar orang lain, karena keikhlasan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita mulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya terjadi pada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mulai dari sekarang, marilah kita membangun rasa ikhlas ketika beramal ibadah dan amal saleh, dan juga ketika melakukan hal-hal lainnya. Demikian ceramah saya pada kali ini. Semoga teman-teman dan para hadirin bisa mengambil makna dari ceramah ini dan mengimplementasikannya di dunia nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.